Raffi Ahmad pergi sama Nagita. Cakep. Selamat datang di sini. Yes, nama gue Ramadianto dan kita ada di Sharings. Kali ini kita bertemu, kedatangan sosok yang bisa menjadi inspirasi juga karena umurnya tidak jauh dengan artis kita sebelumnya yang datang. Generasi Z tapi banyak experience juga gitu. Jadi senang banget nih kalau kita bisa sharing-sharing di acara ini. Langsung aja kita kenalin ya. Iya, Putri Titian. Jadi Putri Titian. Salah bang. Oh salah bang ya? Bang, mbak. Itu siapa dong namanya? Halo, saya Agni. Oke, gitu. Oh iya ini. Halo, kenalin saya Agnia. Oke. Di Nixindo sebagai marketing administrator. Oh, kerja di Nixindo? Iya. Sama dong. Siapa bang namanya? Saya Mas Bambang. Oke. Umur berapa kalau boleh tahu? Sekarang tahun ini 22 tapi masih 21. Jauh ya? Gue merasa seperti bapak angkat gitu. Oke, gini deh. Karena biar seru nih ya. Di umur segini udah kerja di Nixindo sebagai apa tadi? Marketing administrator. Nah, itu pasti banyak tuh experience di belakang itu yang bisa diceritakan sampai detik ini gitu. Kayak Arzi kemarin masih muda juga, umur 13 tahun ya kan? Berapa dia? 13 tahun. Iya aja lagi. Iya, 20-an juga. 21, Cuma ada dia 2. ternyata pengetahuannya tuh banyak gitu. Nah, Mbak Agni pasti banyak nih. Nah, cuma diawali dengan asal mulanya Mbak Agni waktu kecil dulu. Jadi pertanyaan adalah kecil. dari waktu kecil cita-citanya apa? Waktu Yes. kecil karena ada di lingkungan yang keluarganya Oke. kebanyakan guru, jadi cita-citanya guru. Iya. Masa? Ya iya dong. Kalau tiba-tiba cita-citanya jadi polisi ya beda. Iya, Iya, gitu. benar. Cita-citanya guru. Oke. Ya pokoknya kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi guru. Oke. Maksudnya bokap, nyokap, kakak, adik itu guru. Ibu. Kakak, adik sih. Kakak. Ibu ayah. Ibu ayah. Terus, tante-tante dan om-om. Oke. Guru. Tante-tante dan om, Pak D. Maksudnya Iya, itu. kak- Kalau di Sunda mah bibi, uwa. Oh, kalau di Sundanya. Sunda, Oh, muhun, abite. Aing teh juga Sunda. Apa? Aing teh juga Sunda. Salah ya? Salah. Oh, Kasar. oh itu kasar. Abdi. Abdi teh Sunda juga gitu. Iya. Bohong. Oke. Nah, kalau boleh tahu saudara-saudaranya itu dengan orang tuanya itu guru apa? Kalau ibu itu guru bahasa Inggris di SMP. SMP, oke. Iya, ayah itu guru agama Oke. di MTS. Oh, I see. Kalau Pak D atau tante dan om itu? Kalau ibu punya adik cewek 2, itu satunya guru bahasa Inggris juga, satunya guru SD. Oh, oke. Terus? Ayah itu punya kakak, dia guru tapi lebih ke apa ya, tata usaha. Di tata usaha jadi gak ngajar, cuma judulnya guru. Oh, dia ngajarin orang supaya buka tata usaha. Gitu. Hah? Berarti bukan guru ya? Masa sih? Gak tahu deh. Kan Terus? judulnya guru. Iya, ntar aku Kerjanya tanyain di ya. sekolah. Iya, ntar aku tanyain. Iya. Iya. Oh, berarti Mbak Agni ini bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab juga dong? Bisa gak bisa sih. Belum lancar. Kalau guru bahasa Inggris, kalau di rumah suka ngomong bahasa Inggris juga? Oh, sering. Sering? Oh, wow. Ngobrolnya bahasa Inggris. Ya, lumayan sering sih. Wah, keren banget. Terus berarti Bapak juga bahasa Arab di rumah? Oh, enggak. Kalau ayah, dia nggak mempraktekkan di rumah. Oh, gitu. Kalau di sekolah baru, kayak gitu.
Oh, I see. Wow, seru banget. Kalau Ade juga ada adik? Ada 2, cuma mereka kurang apa ya? Kurang Maksudnya interest ke guru gitu? kalau aku dan ibu kan sering tuh ngobrol misalnya dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Kalau mereka ya udah Halo, bahasa Mam, gitu. ya. Kalau mereka ya udah bahasa Indonesia aja gitu. Oke. Tapi ayah Sunda-Sundanya Ada. gimana tuh? Halo? Sunda. Sunda, Dia ngomong maksudnya Sunda. Inggris dengan aksen Sunda gitu? Oh, atuh kumaha? Bukan bahasa Inggris. Oke, Gimana skip sih, deh. Mam? Skip. Oke. Tadi kan ngomongin tentang cita-citanya ingin menjadi guru ya, Iya. kan? Biasanya nih cita-cita itu di awalnya apa, berakhir dengan apa itu berbeda ya. Karena kita bisa melihat Mbak Agni itu ada di sini, bukan ke ranah ingin jadi guru gitu kan? Iya, betul. Berarti kapan berubahnya tidak ingin jadi guru atau masih jadi pengen guru? Udah enggak sih? Udah nggak? Kan udah di sini. Oh iya, ya kan barangkali kan ngelawat dari sini dulu terus at the end pengen tetap jadi guru gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak lah. Oke, nah itu kenapa berubah? Berubahnya itu ketika di SMP SMP? itu mulai berubah kan. Orang-orang mau jadi ini. Dan di SMP itu mulai ada kayak di kelas 9 kebutuhan untuk belajar komputer kayak gitu-gitu. Oke. Aku pikir bagus nih kalau misalnya aku juga bisa lebih bisa lagi. Jadi waktu itu sebenarnya mau dimasukin ke pesantren. FYI ya, mau dimasukin ke pesantren, cuma aku nggak mau. Jadi karena sebelumnya ada kakak sepupu yang sekolah di SMK tersebut, ada, jadi aku dimasukin ke situ. Oh, I see. Nah, tadi kan didukung oleh keluarga dong kalau emang cita-citanya pengen jadi guru. Kalau jadi guru didukung dan diarahkan juga sih, kamu kenapa gak jadi guru aja kayak gitu. Oh, I see. Nah, pas berubahnya itu tiba-tiba ini nggak? Apa kayak jangan tetap jadi guru aja gitu? Oh enggak sih. Enggak. Kalau apalagi orang tua lebih menyerahkan ke aku. Tapi enggak yang menyerahkan sepenuhnya juga. Mereka lebih ke sambil membimbing, tapi enggak mengekang juga aku harus jadi apa kayak gitu. Oh, tetap sharing gitu ya. Maksudnya kalau emang itu jalannya, yang penting Mbak Agnia tuh udah bulat pengen ke sana, dan betul. kalau misalkan udah bulat jangan sampai nyeselin kayak gitu-gitu ya. Betul. Oh, very nice. Dan biasanya juga nih kalau anak-anak SMP ya, kalau aku ngikutin base dari pengalaman aku sih. Kalau anak SMP tuh cita-citanya suka ngikut-ngikut temen. Betul. Ini juga? Ada beberapa pengalaman kayak gitu sih. Kayak Contohnya? contohnya misalnya nih temanku mau masuk ke sana gitu, aku ada pikiran apa masuk ke sana juga gak sih gitu. Kayak terpengaruh lah, banyak terpengaruhnya kalau di SMP. Oke. Dan yang komputer ini terpengaruh atau Enggak, ini kayak pengen gitu belajar IT lebih. Oh, I see. Panggilan hati ya? Panggilan hati. Asik. Pengen ke arah sana karena apanya tau nggak? Ke arah sana Maksudnya gimana? karena apa di SMP tuh ada pelajaran kayak gitu terus kayaknya ngelihat website, ngelihat sosial media itu kayaknya wah ini seru banget, pengen gua kulik nih kayak gitu. Iya. Sempet, karena kan di SMP tuh benar-benar nol pengetahuan tentang IT gitu kan. Aku pikir bagus banget kalau misalnya aku bisa belajar itu. Jadi akhirnya dipilihlah sekolah menengah kejuruan yang lebih menjurus ke IT kayak gitu. Kok ini apa ya? Amazing, aku merasa takjub karena Mbak Agni ada sampel size-nya 2, Mbak Agni dengan Arzi ya. Dia itu di umur jauh cukup muda tapi udah tahu pengen arah ke sana. Sedangkan di generasi aku ya, zaman dulu pengalamannya itu kita tuh baru tahu setelah lulus SMA. Bahkan kita ada juga yang pengen baru tahunya tuh pas liburan SMA. Udah lulus ngapain ya, gue ke arah mana ya? Terus diarahin sama orang tua yang pengen kayak kamu masukin aja. Pas dimasukin ternyata aduh aku nggak bisa, kayaknya aku ikut temen aku deh yang ini. Udah berubah. Ataupun dia berusaha milih cuma ternyata gue nggak di sini deh passionnya gitu. Sedangkan di generasi Z ini kayaknya
udah apa ya? Udah bisa lebih cepet nemuin passionnya di mana? Bener nggak? Bener sih. Karena mungkin karena perkembangan zaman juga ya, karena kan Oh iya. di masa-masa SMP itu udah mulai masuk ke sosial media, Yes. terus diajarin juga komputer kayak gimana, cara mempergunakannya. Jadi mereka bisa lebih tahu juga sebenarnya Oke. dari situ. Meskipun nggak spesifik yang bulat pengen itu, harus diarahkan juga sama yang Iya, lebih benar. tua kayak gitu. Tapi kepikirannya untuk melangkah itunya sih itu bagus banget sih menurut aku. Lalu masuk ke SMK kan ya? Itu jurusannya komputer berarti? Jurusan IT, cuma lebih ke langsung sebut aja nih, Boleh? multimedia. Multimedia. Iya. Oke. Nah, kalau si Arji kan kemarin TKJ, kalau Arji kan kemarin kan TKJ. TKJ. Nah, kalau di SMK Mbak Agni juga itu ada kayak gitu. Ada waktu itu, waktu angkatan aku ada 5 jurusan, ngoding, terus ada TKJ juga, TKJ. ada pemasaran, marketing, Oke. terus ada administrasi, perkantoran. Oke. Oh, I Iya, see. Software gitu. Oke. Dan akhirnya memilih Multimedia. karena Karena kan sebenarnya prosesnya tertarik ke IT, terus akhirnya memutuskan masuk sekolah kejuruan. iya. Masuk dulu tuh, Iya. belum tahu mau ngambil apa. Nah, dari udah masuk, ditanyakan sama pembinanya di sana, di sekolah, diarahkan juga, dikasih tahu nih kalau multimedia seperti ini, kalau RPL seperti ini, kalau TKJ seperti ini gitu. Oke. Yang dia bilang multimedia itu seperti Kalau multimedia itu lebih ke kreativitas kan katanya. Yes. Kemudian di situ ada dikenalin juga pelajarannya apa aja gitu. Ada videografi, desain grafis, terus ada fotografi juga dan animasi. Oke. Nah, dari situ aku pikir karena memang ada basic hobi gambar dari gambar. kecil, Oke. akhirnya memutuskan untuk ngambil multimedia itu karena dipikir masih nyambung lah, ada garis Ada yang sama, gambar-gambarnya iya gitu. Oke. gitu. Dari situ aja sih pemikirannya, Terus nggak yang nyatanya jauh banget kayak gitu. nyatanya pas masuk Nyatanya pas Sesuai masuk pernah ngerasa nggak sesuai juga, pernah ya Oke. pernah. Cuma ketika lebih masuk lagi, alhamdulillah bisa menyesuaikan dan akhirnya dapat skill juga dari situ. tapi belajar gambar juga. Di situ belajar gambar juga. Kayak pertama kan ada nirmana datar gitu juga belajar ya. Color wheel Belum sampai situ sih. Color wheel belajar. belajar. Nirmana enggak? Yang mana? Nirmana. Nirmana. Oh, Nirmana Nirmana tuh belajar. abstrak. Iya, belajar. Belajar, oke. Terus setelah berarti SMK itu tahun pertama belajarnya manual semua? Masih yang udah dasar banget. Dasar banget? Dasar banget kayak apa aja tuh? desain grafis, masih belajar kalau misalnya tata letak kayak gini gitu. Gimana ya, dasarnya tuh ke teorinya. Ke teorinya. Iya, oke. teorinya. Belum begitu banyak praktek. Oke. Misalnya kayak fotografi, angle ini, iya kayak ya gitu. kan, segala macamnya itu belum praktek, itu tahun pertama. Tahun pertama, cuma ada praktek nggak sesering di kelas 2 dan 3. Oke. Terus kedua baru mulai praktek. Baru mulai praktek dan juga kita kayak diarahkan gitu, kamu lebih suka kemana sih dari keempat kategori ini gitu. 4 video, foto, Video, foto, animasi, dan desain grafis. desain grafis. Jadi di situ kayak ditanya, ada kayak satu sesi untuk menanyakan kamu lebih kemana. Nah, waktu itu aku pilih fotografi atau videografi gitu. Oke. Iya. Terus Berlanjut ke fotografi videografi. Enggak berlanjut. Karena Aku mikirin alasannya dulu. Ntar dulu. kan jadi pas di tahun Pas kedua. ditanya, di tahun kedua itu kan ditanya di antara videografi dan fotografi. Waktu itu belajar sempat sama ahlinya juga Oke. untuk videografi dan dan waktu itu foto. sempat skeptis juga sama yang desain grafis dan Oke. animasi ini. Iya. Tapi di kelas 3 itu kayak lebih tertarik juga ke animasi karena sempat magang dan megang animasi kayak gitu. Oh, emang bisa. Tapi di tahun ketiga berubah jalur gitu. Iya, karena kan kalau SMK itu kan belum kayak yang menjurus banget, Mas.
Oh. Mereka masih bingung juga, bukan bingung sih, kayak lebih luas gitu mempelajarinya, nggak yang menjurus di perkuliahan gitu. Oh, nice to know. Mereka masih mempelajari semuanya, masih bisa milih nih kamu mau memperdalam skill apa di sini gitu di I see. sekolah. Cuma nggak yang fokus banget ke skill ini, yang lainnya pun masih dites kok. Jadi semuanya harus bisa. Oh gitu, berarti pertanyaannya ini hanya seperti kayak side dish gitu. Iya. Ya kan, jadi kayak kamu senangnya apa, fotografi? Oh iya, Iya, oke. Tapi iya. semuanya tetap belajar gitu. Semuanya tetap harus belajar karena kan itu ada di dalam kurikulumnya. Oh berarti nggak akan ngubah, misalkan kalau kamu suka fotografi, nanti pelajaran yang diberikan 70% fotografi, Enggak, gitu? enggak. Oh, No. I see. Itu cuma kayak nanyain, kamu tuh mau lebih kemana biar di luar sekolah kita perdalam lah skill itu. Oh gitu, nice to know. Ternyata SMK kayak gitu ya? Iya. Oh, di kelas 11 aku pilih videografi dan fotografi. Oh, iya. Waktu Kenapa? itu milihnya suka. Heeh. Sebenarnya kayaknya sih, lupa lagi sebenarnya. Kayaknya kebawa temen deh. Bawa teman lagi. Bisa jadi sih. Lupa ingat sebenarnya kenapa waktu itu pilihnya Yalah, videografi dan fotografi. Terus kebawa temennya itu karena teman-teman bilang animasi itu susah. Animasi susah. Desain grafis itu harus mikirin ide-idenya segala macam. Kalau Iya. video kan ya udah konsepnya begini, Oke. diedit jadi gitu. Oke. Pas di kelas 3-nya itu tiba-tiba seneng animasi. Karena di kelas 3 itu kan ada 6 bulan magang. Waktu itu magangnya di Bandung sempat. Nah, 6 bulan juga. magang ini lumayan jauh. Jauh Banget. banget. Oke. Nah, magang di Bandung ini dapat project dari atasan. Kamu bikinlah berdua animasi dengan Oke. rekan kamu kayak gitu. Ya udah di situ kebetulan dapat temen yang jago banget animasinya. Oh. Sejago-jagonya itu bagus banget hasilnya waktu itu ya. Akhirnya dari situ juga belajar bareng. Namanya jangan di-spill. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Iya. Belajar bareng di situ, dia bikin animasi bagus banget dan aku ngeliat prosesnya kan, Oke. kayak wah, mulai tuh tertarik di situ. Meskipun waktu itu belum andil banyak di Oke. project animasi itu, cuma Oke. mulai tertarik gitu ke animasi. Animasi kan ada yang 2D, ada yang 3D. Nah, itu animasinya apa? Yang 2D sih. Yang 2D Yang berarti 2D. kayak flyer, terus ada buat iklan-iklan TVC gitu ya? Waktu itu bikinnya company profile Oh, yang company lumayan profile. panjang gitu, dan aku lihat hasil yang temenku buat bagus banget. Motion graphic waktu itu bikin. Oke, Motion graphic. Aku tertarik lah. Tertarik gimana sih caranya nih bikin animasi yang sekeren ini. Yes. Padahal kita belajar bareng loh. Kita belajar bareng, tapi dia udah berstep-step di atas aku gitu. Oke. Skillnya, skill animasinya. Oke. Dan sampai sekarang tertarik? Sekarang sempet sebenarnya hilang. Batuk. Sempet sebenarnya hilang rasa ketertarikannya karena di dunia kerja memang tidak digunakan skill animasinya. Tapi akhir-akhir ini mulai lagi nih kebangun semangatnya lagi. Mau nih masuk lagi ke animasi, lebih diseriusin lagi. Masuk ke animasi bisa dijadiin kayak skill utama gitu. Ya, I see. Oh, very nice. Dan Mbak Agni setelah SMK itu langsung kerja kah atau langsung lanjut kuliah? Setelah SMK kerja langsung. Kerja langsung? Langsung kerja. Oke. Jeda sebulan setelah lulus. Itu nyari animasi? Maksudnya lowongan animasi? Oh iya. Waktu itu sempat juga nyari-nyari lowongan kayak freelance. Terus di Job Street dulu kan. Di Job Street nyari-nyari animasi dan juga nggak berpatok di animasi aja. Karena kan semuanya dicari gitu. Content creator, terus nyari videographer, yang kayak gitu-gitu. Aku pokoknya banyak banget deh masukin CV dan portofolio ke jabatan-jabatan itu. Terus memang rezekinya bukan di situ ternyata. Oh gitu. Rezekinya di Inixindo. Jadi setelah lulus langsung ke sini? Enggak, sebelum itu
ada yang nerima konten kreator di daerah Jakarta Barat. Nah waktu itu kan sempet keterima di situ, interview dulu, dipanggil interview, datang ke Jakarta bareng ibu berdua, dianterin, kayak masih lulus banget gitu, belum tahu apa-apa tentang Jakarta. Emang tinggal di mana? Di Bogor. Lah iya. Iya. Oh, orang Di Bogornya. Bogor. Oke. Jadi itu pertama kalinya di Jakarta. Pertama kali ke Jakarta. Jadi sebelum keterima kerja nih, ada satu cerita interview. Oke. Berangkat dari Bogor, dianterin ibu, naik bis. Yes. Nggak tahu alamatnya di mana. Maksudnya nggak tahu letaknya gitu. Oh, Alamatnya letak tahu, pastinya. cuma letak pastinya nggak tahu. Yes, Sementara ibu pun udah lama tuh nggak ke Jakarta. Akhirnya berangkat tuh berdua. Berhentinya di Palmerah. Oke. Dari situ nyari-nyari, nanya-nanya nih, alamat ini di mana. Sementara interview tuh jam 8. Jam 8 pagi. Itu berangkat dari subuh. Terus pas sampai Palmerah itu jam? Itu sekitar jam 7-an. Oke, masih ada 1 jam. Mestinya itu keburu kan. Keburu. Cuma karena memang kita nggak familiar dengan letak alamat itu, akhirnya nyari-nyarinya lebih dari sejam sih ada. Ya, berarti Nyampe di tempat itu 8:30. Terus? Akhirnya gagal interview yang itu. Nggak, maksudnya dia nggak terima ketelatan itu ya? Enggak. Oke. Ya emang dimaklumi juga sih, mau segimanapun alasannya, benar. namanya juga interview gitu Yes. kan. Nah akhirnya pulang tanpa bawa apa-apa. Itu satu cerita yang kayak diingat banget sih. Untuk Pasti. cari kerja kayak gitu. Nah setelah itu dapet nih di Inixindo. Tapi waktu itu memang kayak rezekinya di situ kali ya. Aku lamar dimanapun dengan posisi apapun, karena di situ ada tekanan ngelihat teman-teman udah kerja. Yeah. Akhirnya ya udahlah, lamar jadi apa aja. Di situ ada satu lowongan narator Di Inixindo. Inixindo narator, Iya. oke. Narator, kataku. Boleh nih, aku kayak jadi narator dulu mungkin ya, cari-cari pengalaman. Aku bilang gitu. Oke. Jadi sempat lost juga sih, sempat kayak nggak berfokus dengan tujuan utamanya tuh mau di multimedia gitu. Yeah. Akhirnya ngambil lah tuh, lamar jadi narator di Inixindo. Cuma persyaratannya waktu itu harus bisa After Effect juga kalau nggak salah, animasi juga. Oke. Cuma dikasih taunya setelah interview. Oh, I Akhirnya see. interview di Inixindo jadi narator, kamu bisa gak kayak gini. Nah ternyata memang dikasih jalannya sama Allah di sini gitu. Yes. Setelah masuk jadi narator, malah ngerjain After Effect juga. Jadi ke animasi juga Iya, gitu. iya. Akhirnya memang dikasih jalannya ke sini. Oke. Gitu. Oh, very nice. Dan lanjut kuliah atau Hampir 2 tahun di Inixindo. Hampir 2 tahun di Inixindo. Baru kuliah. Oh gitu. Iya. Tapi gitu. berarti dari awal udah ngerjain AI sampai Enggak, Enggak ya? pindah-pindah divisi. Oh. Enggak. Jadi awalnya pas magang itu memang mengerjakan After Effect. Terus setelah direkrut jadi karyawan, itu ngerjakan PowerPoint, visualisasi dengan PowerPoint. Wow, mantap. Nah, di akhir 2020 itu pindah divisi. Jadi divisi marketing sampai sekarang. Jadi marketing administrator kayak Wow. gitu. Tapi sekarang tadi kan sempat kuliah, ya kan? Apa? Baru mulai kuliah ya berarti? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Jurusannya animasi. Animator No. apa? Jurusannya komunikasi. Multimedia SMK. Bingung ya? Pengen jadi animator. Saya juga bingung. Kerja dapat nih animator, terus jadi ke marketing. Kuliah komunikasi. Komunikasi. Memang agak loncat-loncat sih. Iya. Kenapa itu? Karena kan setelah kerja di marketing nih, ada satu skill yang memang aku butuhkan dan dipertimbangkannya juga lama sih. Oke. Akhirnya aku ambil kuliah komunikasi pun itu nggak langsung komunikasi gitu, enggak. Oh, Itu iya, dipikirin juga apa aku mau ngambil animasi atau aku ngambil yang sejurusan dengan aku yang dulu gitu. Iya. Cuma memang setelah dipertimbangkan yang cocok untuk saat ini dan kebutuhan kerja saat ini adalah komunikasi, dan dipikirkan juga ke depannya kayak gimana. Akhirnya diambil komunikasi.
Oke, berarti tapi itu tidak mengubah tujuan Mbak Agni menjadi ya animator profesional gitu ya? Tidak. Karena kan kalau animasi itu gimana ya? Kalau skillnya ada itu pasti kepake kok. Iya benar sih, benar. Iya. Yes, very nice. Dan berarti kan sekarang kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Ah, itu gimana tuh? Memang bisa? Sebenarnya bisa gak bisa harus bisa sih. Itu balik lagi ke diri kita sendiri, gimana kita ngatur waktu antara kuliah dan kerja. Dan kebetulan kan aku kuliah di universitas terbuka yang memang belajarnya itu ke self learning. Self learning, oke. Iya, jadi belajar sendiri. Jadi mereka Tanpa dosen gitu? Tanpa dosen. Dosen itu ada ketika nanti 2 bulan sebelum UAS. Ada namanya tutorial online. Di Oke. situ kita bisa interaksi sama dosen, cuma nggak ngobrol secara langsung gitu. Oh. Jadi memang kebanyakan kita belajar sendiri kalau di universitas terbuka. Oh, berarti dikasih materinya aja, apa e-book ya berarti ya? Dikasih e-book, Dikasih buku paket beneran. Oh, buku beneran, iya. offline. Offline. Oke, dikasih buku paket belajar sendiri. Terus nanti misalkan udah 2 bulan belajar kayak gitu, nanti bakal ada tutor sama dosen aslinya. Iya. Terus ujian. Iya, betul. Oh. Jadi 2 bulan misalnya kita belajar sendiri nih, kita yang atur, waktunya kita yang atur. Bisa pas ada waktu luang ketika kerja atau bisa setelah pulang kerja itu bisa diatur. Oke. Kita yang atur sendiri gitu. Oh, berarti nggak ada absen-absen gitu dong? Nggak ada. Nggak ada yang kayak, oh I see, Pak. Jadi mirip kayak kelas reguler yang buat karyawan kali ya? Bisa. Atau ya, itu bukan lebih dari karyawan juga sih, karena bebas belajarnya kapan aja kan? Iya, makanya self learning. Oh, Belajar very sendiri. nice, very nice. Bisa ngebantu orang-orang buat tetap kerja sih. Iya, makanya kebetulan kemarin banyak banget pendaftarnya itu dari karyawan. Oh iya, iya. Apalagi di zaman yang online kayak gini lebih bisa benar-benar. mobilitasnya lagi Iya. gitu. Oh, very nice. Nah, dari ceritanya Mbak Agni yang dari awal itu pengen jadi guru, ya kan? Terus tiba-tiba pengen ke foto video tapi malah jadi animator, Iya, ya kan? begitu. Terus setelah jadi animator malah pengen jadi belajar komunikasi. Mbak Agni ini hobinya apa sih? Kalau aku ya, aku bergerak di bidang kreatif. Aku suka foto atau aku suka video. Hobi aku ya bikin video dan foto itu, motret segala macam gitu. Nah, Mbak Agni berarti hobinya apa? Hobi. Kalau hobi yang dari kecil itu kan memang menggambar. Menggambar, yes. Cuma karena kan kalau sudah dewasa itu ada perubahan ya. Betul. Jadi ada namanya alternative universe. Aku suka baca itu di Alternative sela-sela universe? waktu. Iya, alternative universe itu di Twitter, Oke. cerita gitu fiksi. Tapi pemerannya dari karakter yang misalnya idol ini nih jadi karakter si ini gitu. Idol ini maksudnya artis. Artis ini jadi karakter ini di alternative universe ini, AU namanya. Oke. Oh gini, misalkan si Raffi Ahmad. Bisa. Nih Jadi misalnya Gatot Kaca. karakternya Atau gimana? Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, cuman di AU namanya beda nih. Dan ada ceritanya sendiri. Sebenarnya cerita Oke. fiksi biasa, cuma Oke. ada visualisasi karakter yang ditentuin sama si penciptanya gitu. Digambar gitu. Enggak. Oh, Gimana ya ngejelasin nih? thread aja, jadi Gimana ya? salah satu ceritanya deh. Aduh, susah lagi. Susah ya? Jangan itu deh hobinya. Nggak apa-apa. Oh, berarti kita harus bikin edisi sendiri tentang ngebahas AU ini. Sumpah, gue kepo Sumpah, banget sih. yang nonton anak muda pasti tahu AU kan? Udah pasti tahu, Mas. Serius lu? Serius, anak-anak Twitter pasti tahu AU. Ketahuan gue tua dong, gue kagak tahu. Nah, jadi AU ini akunnya tuh si
alternatif universe itu? Enggak. Jadi ada penulis banyak tuh, penulis di Twitter, akun manapun Oke. yang kreatif. Oke. Dia bikin cerita fiksi di Twitter. Iya. Tapi karakternya dia tentuin, misalnya si Lee Min Ho nih, si Lee Min Ho sama siapa gitu. Di apa ya? Jadi udah karakter si Lee Min Ho gitu. Tapi di cerita yang bikin ceritanya fiksi gitu, ngarang cerita apa aja. Oh, romance dan Bebas. kepo banget gue, sumpah. I see. Berarti itu penulis seluruh dunia atau di Indonesia? Sepertinya kalau AU itu lebih di Indonesia sih, tapi nggak tahu juga kalau misalnya di negara lain ada AU mungkin bisa jadi. Oh gitu, Indonesia yang bikin berarti? I don't know. Wow. Saya cuma pembaca. Oh iya, berarti mega thread yang thread Twitter banyak banget gitu? Bisa jadi. Atau kita ke akun-akun penulis itu buat kita tahu ceritanya? Bisa jadi juga kayak gitu. Yang Mbak Agni baca tuh yang mana? Bukan bisa Banyak jadi. jenisnya. Aku pengen tahu ini. Banyak jenisnya. Oke deh. Gimana ngejelasinnya makanya? Oke, kita jelasin. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin di episode selanjutnya tentang ini ya. Karena ini cukup, kayak ini asik sih untuk buat dibahas, buat sharing tentang alternatif universe. Karena agak mirip-mirip. Tahu cerita Wattpad gak sih? Hah? Tahu cerita Wattpad gak sih? Fanfiction. Oh, Fanfiction. fanfiction, I know. Iya, itu cuma fanfiction, cuma di Twitter gitu. Oh gitu. Tuh. Singkatnya seperti itu Singkatnya guys seperti ternyata. Oke. I see. Oke. Tapi pasti itu pembahasannya banyak banget. Dan mungkin kita bakal bikin episode itu selanjutnya kalau emang anak-anak atau orang-orang yang nonton ini dia penggemar alternatif universe, boleh share cerita kalian tuh pengalamannya melihat thread itu kayak gimana di komen bawah ya, kayak gitu. Dan terakhir Mbak Agni, karena Mbak Agni cukup muda dan banyak pengalamannya juga, ada nggak sih pesan-pesan untuk generasi anak muda zaman sekarang yang gaul-gaul ini? Kalau pesan-pesan mungkin berdasarkan pengalaman sendiri ya. Oke. Ketika lulus dari SMK, apalagi yang baru lulus dari SMK itu pasti di mindset dia itu dia mau kerja sesuai dengan jurusannya. Yes, betul. Dari pengalaman aku kayak gitu. Dan aku pun kayak gitu. Karena kan, tapi sebenarnya ketika terjun ke masyarakat itu nggak semudah itu. Jadi sekarang itu di dunia kerja, pertama yang dinilai pengalaman dan skill. Itu yang paling penting kan. Setuju. Jadi apalagi baru lulus SMK gitu kan, bingung kan, belum ada pengalaman. Jadi carilah pengalaman dulu gitu. Oke. Carilah pengalaman dulu. Walaupun itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan. Karena kan, tapi jangan lupakan skill yang utama yang kalian pengen gitu. I get it. Jadi ada pengalaman dulu sih kayak gitu. Oke, perbanyaklah pengalaman. Yes. Nice quotes for today. And jangan lupa buat like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga visit ke websitenya inixindo.id. Subscribe dan see you in the next video.